Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, anak-anak kelas 7, sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Materi IPA kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Di materi ini kita belajar 3 materi. Yang pertama, ciri-ciri benda di sekitar kita. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi itu apa sih? Nah, klasifikasi itu pengelompokan. Jadi pengelompokan pada makhluk hidup. Kali ini kita tidak akan belajar yang terlalu berat. Kita akan belajar 2 poin dulu, yaitu tentang ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup yang kemungkinan kalian sudah belajar di SD dulu. Oke, langsung kita masuk ke ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, itu ada gambar orang sedang mengayuh sepeda. Nah, sekarang kan lagi pandemi ini banyak yang suka goes kan untuk meningkatkan imunitas. Nah, itu adalah contohnya ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang terdapat di alam semesta itu dikelompokkan menjadi 2, namanya benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup terdiri dari komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri dari komponen abiotik atau komponen tak hidup seperti tanah, air, oksigen, itu kan komponen abiotik. Nah, kemudian benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifat atau ciri-cirinya, benda tak hidup dikelompokkan lagi. Jadi benda tak hidup itu dikelompokkan lagi menjadi benda tak hidup yang bersifat alamiah dan yang bersifat buatan. Oke, ini adalah benda tak hidup. Benda tak hidup ada yang alamiah, ada yang buatan. Alamiah yaitu yang berasal dari alam. Contohnya ya tanah, pasir, logam, udara, oksigen. Nah, itu adalah yang bersifat dari alam. Kemudian yang buatan ya benda-benda yang terbuat dari campur tangan manusia. Contohnya kursi, meja, mobil, robot, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Nah, itu ada katak yang melompat-lompat. Kamu berjalan, katak melompat, singa berlari. Nah, itu contohnya ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Kemudian peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang ini adalah contohnya seperti misalkan kalian tahu bunga putri malu? Yang bunga kalau kalian sentuh dia nutup sendiri. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Kalau kalian tidak tahu bunga putri malu, misalkan kalian mencubit teman kalian. Terus teman kalian merasa kesakitan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Lalu, misalkan lagi contohnya, kalian berada di dekat api. Tangan kalian tidak sengaja menyentuh panci yang panas. Nah, kalian kan merasa bahwa tangan kalian kepanasan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Kemudian bernafas, yang menghirup oksigen itu seperti biasa, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida namanya bernafas. Kemudian beradaptasi. Tahu kan beradaptasi? Beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalkan itu terata yang punya daun lebar. Nah, untuk mengurangi penguapan, misalkan kaktus yang daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan, unta yang punya punuk, terus beruang yang ada di kutub. Nah, itu semua adalah contoh dari beradaptasi. Kemudian memerlukan makanan. Nah, setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Setiap
orang yang hidup, setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan. Kemudian ada mengeluarkan zat sisa. Contohnya adalah mengeluarkan zat sisa ini, contohnya adalah mengeluarkan urin atau pipis yang kalian kenal kalau kalian pipis, kebelet pipis. Nah, itu mengeluarkan zat sisa contohnya. Kemudian mengeluarkan keringat. Nah, itu mengeluarkan zat sisa. Kalau kalian misalkan di kaca terus kalian nah, itu yang ada di kaca kan ada uap-uapnya. Nah, itu namanya mengeluarkan zat sisa. Kemudian kalau kalian lagi di tempat yang dingin di pegunungan atau pokoknya di dataran tinggi, kalian kan kalau menghembuskan nafas kan keluar seperti asap. Nah, itu namanya juga mengeluarkan zat sisa berupa uap air. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu melestarikan keturunannya atau bisa disebut juga namanya bereproduksi. Itu berkembang biak. Jadi ayam bertelur, manusia memiliki anak, itu namanya berkembang biak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, ya adik bayi, kemudian jadi besar hingga jadi remaja seperti kalian. Kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, itu namanya tumbuh dan berkembang. Nah, yang terakhir adalah memiliki bahan genetik. Genetik itu adalah bahan sel-sel yang dari tubuh, gen, DNA, RNA. Nah, itu namanya bahan-bahan genetik. Biasanya dimiliki oleh makhluk hidup. Oke, kita tidak masuk terlebih dahulu ke klasifikasi dikotom. Kita sampai di ciri-ciri pada makhluk hidup. Jadi ciri-ciri pada makhluk hidup ada 9. Yang pertama bergerak, yang kedua peka terhadap rangsang atau iritabilitas, ketiga bernafas, keempat beradaptasi, kelima memerlukan makanan, yang keenam mengeluarkan zat sisa, yang ketujuh berkembang biak atau bereproduksi, yang kedelapan tumbuh dan berkembang, dan yang kesembilan memiliki bahan genetik. Nah, sebelum kalian melanjutkan ke tugasnya ada di Google Classroom. Tugasnya berupa soal, ada 2 pilihan, yaitu pilihan ganda dan juga ada soal uraian. Nah, yang pilihan ganda adalah soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi ada materi-materi tentang jangka sorong, ada mikrometer sekrup, ada objek penelitian, ada indera-indera yang harus kalian indera-indera yang digunakan dalam penelitian, ada tentang sikap ilmiah yang pokoknya yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Itu yang di poin A. Kemudian yang di poin B itu ada uraian, ada 1 soal, itu kalian hanya mencentang sebentar. Nah, ini adalah soal uraian. Jadi, kalian salin tabel di bawah ini ke dalam buku tulis, kemudian jawab dengan memberi tanda centang atau tanda strip. Misalkan, pada nama benda 1, bukan benda ya, itu makhluk hidup ya. Kemudian yang pertama adalah kucing. Dia bergerakkah? Ya, jadi kalian centang. Kemudian dia bereproduksi atau dia berkembang biak? Ya, kamu centang. Kemudian dia tumbuh dan berkembang? Jelas. Ya, centang lagi. Kemudian dia bernafas? Ya, centang. Dia membutuhkan sumber energi, maksudnya butuh makan, butuh energi? Ya. Kemudian dia beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan? Jelas, ya, karena makhluk hidup beradaptasi. Kemudian iritabilitas, peka terhadap rangsangan? Jelas, ya. Kemudian mengeluarkan zat sisa? Ya. Kemudian memiliki materi genetik, DNA, RNA? Ya. Nah, kemudian nama benda yang kedua, kipas angin yang berputar. Nah, kipas angin bergerak? Jelas, kipas angin bergerak kalau ada listriknya. Nah, itu kan yang ditanyakan kipas angin yang berputar, berarti dia sedang berputar. Berarti dia bergerak? Ya. Dia bereproduksi, berkembang biak? Tidak. Kemudian tumbuh dan berkembang, kipas angin tambah lama tambah besar?
atau berubah bentuk? Tidak. Kemudian dia bernafas? Tidak. Dia membutuhkan energi ketika berputar? Ya, energinya berupa listrik. Kemudian dia beradaptasi? Tidak. Kemudian dia peka terhadap rangsa? Kamu pukul-pukul dia marah? Tidak. Kemudian dia mengeluarkan zat sisa? Ada yang dikeluarkan? Tidak. Kalau sepeda motor jelas ada ya. Yang dikeluarkan berupa asap yang dari knalpot itu. Nah, kemudian dia mempunyai materi genetik? Tidak. Nah, itu ada dua contoh. Nah, yang nomor 3 sampai nomor 10 itu kalian kerjakan seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi menurut kalian kalau meja dia bergerak enggak? Kan itu meja. Mejanya hanya meja saja berarti tidak bergerak. Nah, nanti dan seterusnya nanti kalian pikir sendiri ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, dan kalau kurang jelas kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau dari WhatsApp group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.